Shalom. Baik, kita akan belajar firman Tuhan. Mari kita buka bersama Matius pasal 27 ayat 3 sampai ayat yang kelima. Matius pasal 27 ayat 3 sampai 5. Kita akan belajar, ada satu isi hati Tuhan di sini untuk kita perhatikan baik-baik. Matius 27 ayat 3 sampai 5, demikian firman Tuhan, saya bacakan. Pada waktu Yudas yang menyerahkan dia melihat bahwa Yesus telah dijatuhi hukuman mati, menyesallah ia. Lalu ia mengembalikan uang yang 30 perak itu kepada imam-imam kepala dan tua-tua, dan berkata, aku telah berdosa karena menyerahkan darah orang yang tak bersalah. Tetapi jawab mereka, apa urusan kami dengan itu? Itu urusanmu sendiri. Maka ia pun melemparkan uang perak itu ke dalam bait suci, lalu pergi dari situ dan menggantung. Saudara, ada satu kata yang paling ditakuti banyak orang, paling dibenci banyak orang, dan akhirnya berupaya untuk dihindari. Kata itu adalah menyesal. Kenapa seorang bisa menyesal? Pertama, karena dia sudah lakukan kesalahan. Yang kedua, karena dia tidak punya kesempatan memperbaiki kesalahan itu. Lalu yang ketiga, dia kehilangan hal-hal yang penting, yang sangat berharga akibat kesalahan tersebut, dan itu belum tentu bisa dikembalikan. Makanya orang sangat tidak suka dengan kata menyesal. Ada orang berpikir, apakah mungkin bisa dihindari itu Pak penyesalan? Kira-kira menurut saudara penyesalan apakah bisa dihindari? Bisa. Penyesalan ini saudara bukanlah bersumber dari luar, tapi dari sikap kita sendiri. Karena kita gegabahan atau salah langkah, nah itu murni karena kita pelakunya. Nah karena itu bersumber dari kita, maka kita pun bisa menghindarinya, bisa. Paling tidak meminimalisir, bisa. Supaya apa? Supaya jangan sampai hidup kita yang satu kali lewat di dunia ini hanya diisi dengan air mata menyesal, air mata menyesal, air mata menyesal. Mau sampai kapan? Nah, hari ini kita akan belajar tentang penyesalan. Karena ini pengajaran, kita akan masuk bagian demi bagian agar kita punya pemahaman tertata dengan baik. Kita masuk yang pertama, model penyesalan. Saya temukan ada 4 macam penyesalan. Yang pertama adalah penyesalan yang berkaitan dengan diri sendiri. Ini adalah kesalahan yang dilakukan terhadap diri sendiri. Ini contoh saudara ya. Mungkin orang ini punya prinsip yang salah penerapannya dan dia baru sadar setelah dia sudah menjelang tua. Ya, contoh-contoh. Dulu pernah ada jemaat kita konselingi, dia berkata, Pak, saya salah ngambil keputusan. Saya dulu ngambil keputusan, saya ingin sukses dulu, baru kawin. Nah, ternyata setelah dia sukses, punya ini, punya itu seperti yang diharapkan, kena sakit dia, TBC. Nah, akhirnya apa? Semua apa yang didapatkan keberhasilannya itu, uangnya itu dipakai untuk berobat TBC. Dan lagian juga siapa yang mau menikah dengan orang TBC? Ya. Akhirnya dia menyesal, kenapa kok gak dulu jalan berbarengan? Ya kerja, cari jodoh ya cari jodoh. Ya tapi udah, itu kesalahan yang dia buat terhadap dirinya sendiri. Itu contoh. Yang kedua, penyesalan yang berkaitan dengan sesama. Ini adalah kesalahan yang kita lakukan terhadap sesama kita dan akhirnya kita menyesal. Ya. Saya pernah saudara doakan ada satu anak muda di rumah sakit. Ini udah lama sebelum pandemi. Jadi dia cerita kalau Bapak Gembala sudah seringkali minta dia untuk bantu pelayanan. Itu kalau salah dia bagian musik kalau nggak salah. Tapi anak muda ini selalu berkata apa? Gak bisa om, aku masih repot. Banyak alasan, padahal dia bisa. Itu Bapak Gembala sudah bolak-balik panggil bantu pelayanan. Tapi om, Saya bilang sama dia, Mas, kalau Bapak Gembala panggil kamu pelayanan, Bapak Gembala pasti sudah doa dulu. Nggak sembarangan panggil orang pelayanan. Tapi kamu abaikan toh? Ya. Dia nangis saudara ya. Sampai satu saat saudara terjadilah. Bapak Gembala telepon dia untuk pelayanan, tapi dia bilang, gak bisa om hari ini ada gini. Banyak alasan, padahal enggak ada. Jadi bayangkan dia berani bohongi gembalanya sendiri. Pergi dia main-main dengan teman-temannya dan akhirnya apa? Kecelakaan, patah kakinya dua-dua saudara. Itu dia. Makanya saya ketemu di rumah sakit, nangis itu. Kalaulah dia ikuti gembala saudara untuk pelayanan, pasti masih utuh kakinya itu. Tapi itulah kesalahan terhadap orang lain. Menyesal dari situ. Itu yang kedua, penyesalan yang berkaitan dengan sesama. Yang ketiga adalah penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Ini adalah kesalahan yang kita lakukan terhadap Tuhan dan akhirnya menyesal. Contoh di Alkitab, mari kita lihat Ayub. Ayub pasal 42. Ayub pernah tuding Tuhan dan nyalahkan Tuhan mati-matian. Ayub 42 ayat 5 sampai yang ke-6. Kalau saudara baca mulai ayat pasal 1 sampai pasal 2, Ayub itu mulutnya, lidahnya bersih. Dia berkata, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Sekalipun sudah banyak borokan itu. Dengan lidahnya tidak ada kata dosa di sana, tidak ada.
Tapi begitu pasal 3, dia mulai mengutuki hari kelahirannya. Pasal 6 mulai kalah salahkan teman-temannya. Pasal 16 dia mulai tuding Tuhan. Pas. Dia tuding Tuhan, dia salah-salahkan Tuhan. Apa dapatnya? Makin buruk keadaannya. Dan akhirnya dia menyesal. Ayub 42 ayat 5 sampai 6. Dikatakan di sana, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang engkau. Tetapi sekarang mataku sendiri memandang engkau. Oleh sebab itu aku mencabut perkataanku dan dengan menyesal aku duduk dalam debu dan abu. Menyesal karena dia menyalahkan Tuhan padahal Tuhan adalah pribadi yang tidak pernah salah. Akhirnya dia menyesal, dia cabut kata-katanya dan akhirnya Tuhan pulihkan keadaannya. Contoh yang kedua tadi kita baca Yudas. Itu penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Dia mungkin berpikir kalau gurunya diserahkan kepada ahli Taurat orang Farisi mungkin hanya sekedar disakiti biasa, tapi ternyata apa? Dihukum mati. Menyesal di situ. Dia sudah bikin kesalahan terhadap Tuhan dan akhirnya gantung diri. Itu penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Saya pernah saudara ya konselingi seorang ibu. Ini sepupunya teman saya. Maaf kalau saya banyak cerita kesaksian ya. Karena saya percaya firman Tuhan ini iya dan amin. Bukan dongeng, pasti nyata dalam aplikasi hidup sehari-hari, pasti nyata. Mereka yang taat firman pasti diberkati, nggak taat firman tanggung hukuman. Nah, ibu ini saudara rupanya pas menikah, sebelum menikah itu dengan suaminya ini, dia adalah aktivis gereja. Dia singer, dia pelayanan, pokoknya dia rohanian lah. Sampai akhirnya kecantol dengan seorang laki-laki dan bukan seagama, tidak seiman saudara. Lalu berpikirlah si ibu ini, aku akan nginjili dia untuk ditarik masuk dalam Kristen. Saya kurang setuju itu saudara ya. Saya berapa kali kalau ngomong diut saya katakan jangan ada istilah penginjilan demi cinta, itu tidak ada. Engkau yang bahkan keseret pasti itu. Logikanya gini saudara ya. Misalkan kita nolong orang di jurang ya, dikatakanlah jurang. Saya di sini. Lebih mudah mana? Saya narik dia ke atas atau orang itu tarik saya ke bawah? Lebih mudah mana? Narik ke bawah. Untuk bisa narik ke atas kekuatan saya harus melebihi kekuatan berat orang itu baru saya ditarik. Kalau enggak saya yang ketarik gitu loh. Nah si ibu ini juga begitu. Aku akan tarik dia, jiwanya dimenangkan. Mana dia yang ketarik? Hamil. Akhirnya dipaksa kawin sudah. Nah waktu masuk kawin dan nikah dia masih berpikir aku akan menangkan dia. Mana? Ya, dinikahkan dengan cara seberang. Dan setelah nikah suaminya kasar saudara. Begitu ketahuan baca Alkitab, bras. Nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh ke gereja, nggak boleh lagu rohani. Bayangkan saudara ya, kita ini jemaat biasa saja, nggak ke gereja rasanya kayak gimana gitu ya. Ini apalagi dia aktivis gereja, singer. Nggak boleh baca Alkitab, nggak boleh nyanyi, nggak boleh ke gereja. Apa nggak stres itu? Dia ketemu dengan saya sudah pernikahan sekitar hampir 10 tahun. Dan dia kena kanker payudara, saking kepahitannya itu. Terus gimana nih Pak Nasr gini? Ya itu resiko ibu sudah. Ibu doa sajalah supaya Tuhan jamah suami ibu. Ya itu udah keputusanmu udah. Mari buka Ulangan 30. Ulangan 30 ayat 17 sampai 18. Ulangan 30 ayat 17 sampai 18. Dikatakan di sana, tetapi jika hatimu berpaling dan engkau tidak mau mendengar, bahkan engkau mau disesatkan untuk sujud menyembah kepada Allah lain dan beribadah kepadanya, maka aku memberitahukan kepadamu pada hari ini bahwa pastilah kamu akan binasa. Tidak akan lanjut umurmu di tanah kemana engkau pergi menyeberangi sungai Yordan untuk mendudukinya. Pastilah kamu binasa. Makanya saudara hari ini ingat, jangan pernah bikin masalah dengan Tuhan. Yang setuju katakan amin. Amin ya. Apa kata firman sudah nurutlah. Gak usah pakai cara-cara kita. Nanti nyesal. Itu yang ketiga, penyesalan yang berkaitan dengan Tuhan. Yang keempat, penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Penyesalan yang berkaitan dengan waktu. Ini adalah kesalahan yang kita lakukan terhadap waktu. Penggunaan waktu yang tidak tepat, akhirnya nyesal. Padahal saudara tahu ya, waktu itu adalah satu sosok pribadi yang sangat egois. Dia tidak peduli kita mau jadi orang baik atau buruk saudara, dia akan tetap mengambil detik demi detik usia kita. Dia nggak peduli saudara mau siapa dalam hidup, dia akan ambil detik demi detik usia saudara. Nanti nggak terasa usia 30, 40, 50, 60, nggak terasa tubuh kok makin melemah ya. Nggak terasa kok mulai agak pikun ya. Kok rambutku mulai memutih ya. Itulah waktu. Waktu berjalan terus dan tidak akan pernah mundur apalagi berhenti. Itu waktu.
Dan saudara perlu tahu ya, setiap orang dapat jatah yang sama, satu hari itu 24 jam. Amin ya. Tapi pencapaian tiap orang itu 24 jam itu berbeda. Ada yang menggunakan waktunya dengan sebaik-baiknya, ada yang juga yang tidak berbuat apa-apa, ada. Dan tahunya nanti kapan? Pada waktu nanti di ujung hidupnya. Orang yang menggunakan waktu sebaik-baiknya akan bahagia di sana. Tapi yang menyia-nyiakan hidup akan nangis. Dan sayangnya tangisnya itu tidak bisa merubah keadaan. Dia tidak bisa kembali ke hari kemarin untuk memperbaiki kesalahan. Tidak bisa. Sayangnya di situ. Makanya Efesus 5 mari buka. Efesus pasal 5 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Efesus 5 ayat 15 sampai 16. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Pergunakanlah waktu yang ada. Karena hari-hari ini adalah jahat. Nah, saudara berbicara tentang masalah waktu, ada 5 model penyesalan. Yang pertama adalah penyesalan yang bersifat sehari. Contohnya apa? Salah cuci baju. Kita mau pakai baju ini nanti sore, ternyata masuk mesin cuci. Ya. Kan kalau kita nunggu kering kan 1 hari saudara ya. Akhirnya selama 1 hari itu nyesal. Kenapa kok baju itu masuk ke mesin cuci? Itu penyesalan bersifat sehari. Yang kedua, penyesalan yang bersifat sebulan. Apa contohnya? Salah potong rambut. Ini biasanya laki-laki ya. Kita biasa langganan di salon itu, tapi karena mungkin salon itu lagi penuh, kita pergi ke salon yang lain. Dan ternyata waktu sampai di situ salah potong, bablas, bras. Akhirnya nunggu utuh itu berapa lama? 1 bulan. Selama 1 bulan akhirnya nyesal. Kenapa kok aku masuk salon itu? Nah, itu penyesalan yang bersifat sebulan. Yang ketiga, penyesalan yang bersifat setahun. Contohnya apa? Tinggal kelas. Nyesal itu. Kenapa kok kemarin gak belajar sungguh-sungguh ya waktu ujian? Akhirnya ngulang lagi setahun. Dan selama setahun itu nyesal. Itu yang ketiga. Yang keempat, penyesalan yang bersifat seumur hidup. Apa contohnya? Salah pilih jodoh. Tanggung itu seumur hidup. Ya. Apalagi di sini masih anak-anak muda saudara ya. Saya berharap untuk anak-anak muda di sini jangan salah pilih. Karena kita di Kristen tidak ada kawin cerai yang gak ada. Gak ada. Makanya saudara ya, untuk anak-anak muda di sini, selama kau pacaran buka matamu lebar-lebar. Setelah nikah tutup rapat-rapat, jangan dibalik. Ya. Waktu pacaran lihat dia boros gak pegang duit. Dia bisa gak dikritik. Bagaimana rasa hormat orang tua? Lihat jelas. Selain kau doa, lihat jelas. Karena nanti waktu nikah tidak ada cerai, kita tidak ada. Itu keputusan seumur hidup. Begitu salah, seumur hidup kita sedih bersama dengan orang itu. Amin. Ya. Jangan sampai kita menyesal itu seperti itu. Oleh karena itu, sungguh-sungguh gumulkan, tanya Tuhan. Karena itu keputusan seumur hidup. Ya. Yang kelima adalah penyesalan yang bersifat selama-lamanya. Apa contohnya? Salah pilih juru selamat. Itu tanggung selama-lamanya. Ya. Jadi ada 4 macam penyesalan. Penyesalan terhadap diri sendiri, terhadap sesama, terhadap Tuhan, dan terhadap waktu. Kita masuk selanjutnya. Pemulihan penyesalan. Apakah penyesalan itu bisa dipulihkan? Ada yang bisa, ada yang tidak. Saya temukan ada 3 level pemulihan penyesalan. Yang pertama, mudah dipulihkan. Mudah dipulihkan. Ini biasanya berkaitan dengan kesalahan-kesalahan kecil, sehingga dampaknya kecil dan akhirnya gampang untuk dipulihkan. Contoh misalnya kita salah taruh kunci. Kita kunci rumah atau kunci kendaraan ya. Kita salah letak aja begitu. Lupa. Akhirnya hilang. Nyesal. Kenapa kok sembarangan taruh itu kunci? Nah, tapi penyesalan ini bisa dipulihkan. Bagaimana caranya? Panggil tukang kunci, selesai. Ya, bisa diselesaikan karena menyangkut kesalahan yang kecil. Yang kedua, sulit dipulihkan. Ini bisa dipulihkan bisa, tapi perlu kerja keras. Contohnya apa? Kasus selingkuh. Suami yang selingkuh akhirnya menyesal. Tapi untuk memulihkan luka batin istrinya itu perlu kerja keras. Ada survei berkata 1 luka batin, 1 kekecewaan akan bisa dipulihkan jika ditebus dengan 10 kebaikan. Itu survei. Jadi bayangkan kalau kita melukai hati orang berkali-kali, hitung aja berapa kali itu. Karena 1 kebaikan, 1 kesalahan akan bisa dipulihkan kepercayaan orang itu ke kita dengan ditebus 10 kebaikan. Jadi ini bisa dipulihkan bisa, tapi perlu kerja keras. Itu yang kedua. Yang ketiga adalah tidak bisa dipulihkan. Tidak bisa dipulihkan. Ini berkaitan dengan kesalahan yang besar dan fatal. Tidak bisa dipulihkan.
Nah, saya berharap jangan sampai kita masuk di sini ya. Saya pernah baca satu artikel saudara ya. Seorang anak gadis, dia tinggal dengan mamanya berdua, papanya udah meninggal. Mamanya ini kena sakit keras. Jadi mereka juga nggak bisa bayar babysitter. Jadi kalau anak gadis ini pergi kerja, dikondisikanlah di rumah itu, di sekitar tempat tidur mamanya itu, semua yang dibutuhkan selama anak gadis ini kerja diletakkan di sana semua. Di sekitarnya. Jadi air minumnya, obat, minum makanan, diletakkan di sekeliling tempat tidur mamanya, sehingga akhirnya mamanya bisa ngambil. Nah, ternyata saudara, anak gadis ini waktu di kantor bertengkar dengan temannya, gegeran, nggak tahu ada masalah apa. Nah, dia pulang belum bisa kendalikan diri, masih terbawa emosi dia dari kantor itu ke rumah, sehingga akhirnya waktu dia buka pintu rumah itu agak kasar, cabas. Si mama yang sakit keras mendengar pintu dibanting begitu, nggak tenang pikirannya, terus juga agak risih telinganya. Lalu dia bilang ini, nak, itu kalau buka pintu tutup pintu pelan-pelan nak ya, mama nggak kuat. Si anak masih emosi, mama tahu apa, cuma tidur aja, aku capek ini. Lalu dia masuk kamar. Nggak pernah anak itu kasar seperti itu, nggak pernah. Masuk kamar, nah maghribnya saudara, mamanya panggil lagi, kebetulan kamarnya dempetan. Nak, bisa kemari sebentar nak, gitu. Si anak masih belum bisa kendala emosi. Udah aku capek ma, urus mama, urus rumah sendiri ya. Lalu dia banting pintu kamarnya, tas. Tidak kedengaran lagi suaranya. Pintunya sudah tutup, tidur. Besok pagi si anak bangun saudara ya. Biasanya kita saudara kalau sore-sore kemarin itu emosi, besok paginya udah agak reda ya. Nah, ini juga sama, udah reda. Dia pun berpikir, ya kemarin kenapa aku marahin mama ya. Dia merasa kayak gimana gitu. Akhirnya dia ke kamar mamanya mau minta maaf. Waktu masuk kamar mamanya, dia lihat mamanya sudah terbujur kaku di situ. Dia baru ingat kalau mamanya ini sakit keras, bukan sakit flu, sakit keras. Dan kondisi mamanya waktu dia lihat adalah posisi di tangannya ada obat, mata terbuka begini dan mulut menganga. Ini kering. Berarti mamanya kemarin sudah kehabisan air itu. Haus, tambah lagi nggak minum obat, matilah sudah. Si anak nangis menjerit di samping jenazah mamanya, tapi apa bisa boleh? Tangisan tidak akan bisa kembalikan nyawanya, nggak bisa. Itu adalah penyesalan yang tidak bisa dipulihkan. Saya berharap yang seperti ini jangan ada di kita lah ya, jangan sampai lah. Itu betul-betul menangis seumur hidup itu. Ya. Nah sekarang kita masuk yang terakhir. Bagaimana caranya untuk bisa mencegah penyesalan itu agar tidak terjadi? Bagaimana caranya? Seperti saya katakan tadi saudara ya, pelakunya itu kita. Jadi otomatis kita bisa mencegah, paling tidak meminimalisir lah agar penyesalan itu tidak terjadi. Nah gimana caranya? Ada 3 nasihat firman Tuhan. Yang pertama mari buka Amsal pasal 4. Amsal 14 ayat 15 sampai 16. Amsal 14 ayat 15 sampai ayat yang ke-16. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak berpengalaman percaya kepada setiap perkataan, tetapi orang yang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan, tetapi orang bebal melampiaskan nafsunya dan merasa aman. Orang bijak memperhatikan langkahnya. Orang bijak berhati-hati dan menjauhi kejahatan. Poin pertama agar kita bisa terhindar atau mencegah penyesalan, miliki pikiran yang dewasa. Miliki pikiran yang dewasa, atau dengan kata lain jadilah bijak. Saudara, orang yang bijak adalah orang yang berpikir panjang sebelum mengambil keputusan. Dia akan berpikir ada beberapa poin sebelum dia mengambil keputusan. Kayak saya saudara, kalau mengambil keputusan itu ada 5 yang saya pikirkan. Yang pertama, itu benar apa tidak. Yang kedua, itu bermanfaat apa tidak. Yang ketiga, itu sudah waktunya apa tidak. Yang keempat, itu menjadi batu sandungan atau tidak. Yang kelima, itu memuliakan Tuhan atau tidak. 5 ini saya pikirkan saudara. Barulah saya ambil keputusan. Jadi enggak asal-asal tidak. Jangan sampai hanya gara-gara tekanan keadaan, desakan kebutuhan, kita ngambil keputusan. Pasti salah itu. Pikir panjang, pikir panjang. Kalau kita pikir panjang, maka kita akan sangat memungkinkan sekali meminimalisir penyesalan itu. Tapi kalau berpikir pendek, apalagi emosian, nangis pasti. Miliki pikiran yang dewasa. Yang setuju katakan amin. Nah sekarang jadi pertanyaan, untuk punya pikiran dewasa itu gimana caranya Pak? Gimana caranya supaya pikiran kita bisa dewasa? Ada 2 saudara yang saya tahu. Yang pertama, perhatikan kualitas pergaulan saudara.
Perhatikan kualitas pergaulan saudara. Dengan siapa kita bergaul akan mempengaruhi kualitas berpikir kita. Buka Amsal 13 ayat 20. Amsal 13 ayat 20. Dikatakan di sana, siapa bergaul dengan orang bijak menjadi bijak, tetapi siapa berteman dengan orang bebal menjadi malang. Siapa bergaul dengan orang bijak akan menjadi bijak. Kita ini akan banyak dipengaruhi dengan siapa kita berkomunitas. Kalau kita banyak bergaul dengan orang-orang yang masa bodoh, emosian, ikut emosian kita. Tapi kalau kita bergaul dengan orang bijak yang berpikir panjang, pasti akan terpengaruh karakter baik itu ke kita. Itu pasti. Makanya perhatikan kualitas pergaulan saudara. Amin saudara. Kenapa Yudas bisa jual gurunya? Kenapa? Karena dia bergaul dengan banyak orang Farisi, pembenci Yesus. Ya. Kenapa Simpson akhirnya bisa jatuh? Dan bisa buta dan kepalanya gundul. Kenapa? Karena bergaul dengan siapa? Delila. Tuhan sudah larang jangan bergaul dengan perempuan Filistin itu. Kenapa Salomo bisa jatuh saudara? Menyembah Dewi Setoret. Kenapa? Karena bergaul dengan wanita-wanita yang Tuhan sudah larang kan? Iya. Hati-hati dalam bergaul. Kualitas pergaulanmu akan menentukan cara berpikirmu saudara. Jadi makanya untuk punya pikiran yang dewasa, perhatikan kualitas pergaulan saudara. Yang kedua adalah perhatikan kualitas apa yang kau baca, tonton, dan dengar. Perhatikan kualitas apa yang engkau baca, tonton, dan dengar. Apalagi sekarang ini musim gadgetan ya. Dengan satu HP canggih kita bisa keliling dunia loh. Betul. Ada banyak sumber kita bisa dapatkan di sana. Kalau kita sembarangan lihat ini, lihat rusak pikiran. Saya pernah konselingi satu keluarga saudara ya. Seorang bapak yang merasa tidak enak dengan istrinya karena istrinya itu curigaan terus. Padahal si bapak ini orang yang lurus, takut akan Tuhan. Dia asal luar kota. Jadi dia bilang, Pak Nason tolong bapak nasihat istri saya Pak. Saya udah angkat tangan saya. Dicurigai terus, seolah-olah saya itu ada macam-macam di luar sana. Pak saya nggak pernah loh Pak, saya betul-betul hormat pada Tuhan. Saya nggak pernah aneh-aneh. Saya waktu konseling ibu itu, saya bilang, Bu minta maaf. Ibu apakah pernah tahu sekali saja bapak bikin pernah salah? Kesalahan ada nggak? Nggak pernah. Bapak, ibu berarti nggak pernah tahu? Atau mungkin ibu pernah dengar dari kata orang kalau suami ibu pernah macam-macam di luar sana? Nggak pernah Pak Nason. Nah, terus kenapa ibu curigaan? Soalnya kan Pak saya pernah lihat di TV katanya. Jadi karena lihat sinetron itu saudara ya, karena sering nonton sinetron akhirnya kebayang, jangan-jangan suamiku nanti gini. Akhirnya gegeran, bayangkanlah ya, karena sering nonton sinetron akhirnya itu jadi bahan untuk tuding suaminya. Jadi apa rumah tangga kayak gitu? Makanya saudara hati-hati. Ya. Perhatikan kualitas apa yang kita baca, tonton dan dengar, karena itu akan mempengaruhi pola pikir kita. Saya banyak belajar dulu dari Smith Wigglesworth ya, hamba Tuhan yang luar biasa tahun 1970 berapa gitu, yang dia dipercaya itu lakukan banyak mujizat. Saya kalau lihat banyak hamba Tuhan yang luar biasa, saya akan pelajari gimana gaya hidupnya, bukan masalah mujizatnya, tidak. Dia bisa bangkitkan 14 orang mati. Dan juga terakhir itu waktu didoakan ada orang kakinya nggak ada, tumpang tangan tiba-tiba kakinya muncul. Saya lihat kenapa orang ini bisa dipakai luar biasa. Ternyata apa? Dia jaga ininya. Dia bilang apa? Saya tidak pernah baca koran dan nonton TV nggak pernah. Saya hanya baca Alkitab. Kenapa? Karena saya tahu otak saya ini mahal diciptakan Tuhan. Baca koran, nonton TV itu banyak yang menakutkan, buat kita khawatir. Tapi firman Tuhan itu menguatkan. Saya bilang, wah ini bagus. Kurangi hal yang negatif dalam pikiranmu dikatakan gitu. Karena ini mahal ini. Isi yang mahal apa? Firman Tuhan itu mahal. Jadi yang mahal, isi yang mahal, maka kau akan jadi orang biasa, luar biasa. Saya bilang, ini bagus. Karena diisi firman Tuhan tergenapilah Yosua 1 ayat 8 kan. Barang siapa orang firman Tuhan memperkatakan dan melakukan seperti yang tertulis di dalamnya, engkau akan berhasil dan hidupmu akan beruntung. Itu luar biasa. Makanya saudara hati-hati dengan pergaulan saudara. Amin ya. Karena itu akan mempengaruhi kualitas berpikir kita. Perhatikan juga apa yang kita baca, tonton dan dengar. Jadi supaya kita terhindar dari penyesalan, miliki pikiran yang dewasa. Itu yang pertama. Yang kedua, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan kecil. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan kecil. Kita seringkali menyepelekan kesalahan kecil, hati-hati. Kalau kita bisa toleransi melakukan kesalahan kecil, ingat, satu saat engkau akan terpancing bikin dosa yang besar. Percaya itu. Kalau kita terpancing dan kita merasa dengan kesalahan kecil kita anggap wajar, biasa, lihat nanti satu saat kau punya keberanian bikin dosa besar, dan itu tidak merasa bersalah di situ. Contoh Daud,
Kenapa Daud akhirnya menyesal ditegur Nabi Nathan setelah membunuh Uria? Karena kompromi dengan dosa kecil kan, ngintip istrinya Uria lagi mandi Batseba. Tentara pasukan anak buahnya Daud kan sudah tegur, Pak, itu istri Uria, orang Het itu, dalam 2 Samuel 11. Tapi Daud berkata apa? Panggil. Ditiduri. Akhirnya apa? Karena dia kompromi dengan dosa kecil dan diabaikan, dia bikin juga dosa yang besar, dia bunuh suami orang. Karena dia mengabaikan teguran terhadap dosa yang kecil. Yudas, kenapa akhirnya bikin dosa besar dan dia menyesal gantung diri, menjual gurunya? Kenapa? Karena kompromi dengan dosa kecil. Apa dosa kecilnya? Yohanes 12, mari buka. Yohanes 12 ayat yang ke-6. Ini adalah perkataan pada waktu Maria memecahkan minyak narwastu yang mahal di kakinya Tuhan Yesus. Lalu Yudas katakan, kan lebih bagus minyak itu dikasih ke orang miskin. Nah, coba lihat ayat yang ke-6. Yohanes 12 ayat 6. Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering, perhatikan ya, ia sering. Jadi sudah berkali-kali mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Jadi rupanya Yudas itu adalah bendahara pelayanannya Tuhan Yesus. Dia sering ngambil uang di kas. Jadi kesalahan kecil dia nggak apa-apa lah. Akhirnya karena dia kompromi terhadap kesalahan kecil, dia pun punya keberanian bikin dosa yang besar. Dan dia menyesal di situ. Makanya ini supaya kita terhindar dari penyesalan, jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang kecil. Yang setuju katakan amin. Yang ketiga, yang terakhir adalah jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Jangan anggap enteng teguran terhadap dosa atau kesalahan yang berulang. Kalau kita sering melakukan kesalahan yang berulang dan itu terus dan kita ditegur gak berubah juga, hati-hati. Coba kita buka Efesus 5 tadi. Efesus pasal 5. Ayat 15. Dikatakan di sana, karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup, janganlah seperti apa saudara? Orang bebal, tetapi seperti orang arif. Jangan seperti orang bebal. Saudara tahu nggak apa beda orang bebal dengan orang arif pada waktu ditegur? Apa beda orang bebal dengan orang arif atau bijaksana pada waktu ditegur? Mari buka Amsal 17. Kita banyak buka ayat hari ini ya, pengajaran. Amsal 17 ayat yang ke-10. Amsal 17 ayat yang ke-10. Demikian firman Tuhan. Suatu hardikan lebih masuk pada orang berpengertian daripada 100 pukulan pada orang bebal. Satu hardikan akan lebih masuk pada orang berpengertian. Orang bijak itu kalau ditegur satu kali langsung berubah. Tapi orang bebal, jangankan ditegur, dipukul 100 kali pun gak berubah juga. Itu orang bebal. Yang seperti inilah yang bakal nangis menjerit, saudara. Ditegur berkali-kali tapi itu bakal nangis luar biasa. Kesaksian terakhir saya pernah baca satu artikel saudara ya, ini menyedihkan. Seorang ibu yang terikat dengan HP. Si suami sudah balik-balik tegur, "Ma, ini lagi pertemuan keluarga, itu disimpan HP-nya." "Sebentar lah Pak, aku cuma lihat WA kok." Dilawan suaminya. Nanti juga di ibadah gitu di gereja, "Ma, ini di gereja, matikan HP." "Sebentar Pak, kok repot sekali sih." Cenderung bertengkar. Jadi dinasihati marah. Si suami pun akhirnya malas juga gitu. Akhirnya suami pun berkata, "Ya sudahlah. Daripada bertengkar tiap hari juga." Masalahnya itu aja, masalah HP, saudara. Dan si istri pun tidak merasa bersalah untuk itu. Dia merasa, ya gue benar kok. Sampai satu saat, mereka punya anak masih satu orang laki-laki, usia masih kelas 2 SD kalau nggak salah. Dia minta tolong mamanya nemani dia main bola dengan teman-temannya di taman kota. Kebetulan dekat sama rumah. Mamanya mengiyakan. Akhirnya ditemanilah itu saudara ya. Nah anak itu main bola dengan teman-temannya di taman kota. Si mama, si ibunya ini duduk di kursi taman, HP-an. Terus dia ketawa-ketawa, kata-kata. Dia nggak perhatikan tuh anak saudara. Jadi waktunya di situ dengan HP bukan dengan anak. Perhatikan kata-kata ya. Tiba-tiba terdengar suara puas. Terus orang-orang pada berlari semua ke jalan. Dia bingung, ada apa? Terus dia ikut lari. Ternyata anaknya sudah dibawa kolong mobil, saudara. Itu anak rupanya main bola,
bolanya ketendang ke jalan. Nah karena masih anak-anak kan kurang mawas diri ya. Jadi waktu dia ngambil bola itu di jalan, dia nggak lihat kiri kanan, tiba-tiba ada mobil lewat, pas, keseret saudara itu anak, pecah ini. Jadi waktu dilarikan ke rumah sakit sama warga, udah nggak tertolong, mati saudara. Saya nggak bisa bayangkan itu ibu seperti apa pulangnya dia. Ya. Sayangnya ceritanya berakhir sampai di situ. Itu udah bolak-balik tegur, HP, nanti. Saya berharap yang seperti ini jangan ada terjadi di kita ya. Itu nangis seumur hidup saudara, nangis. Nah mumpung karena di sini saudara masih youth, anak-anak muda, saya yakin pikiran saudara masih lebih kuat. Kalau kita ini sudah hampir kepala 5 ya. Kalau saudara masih muda, gunakanlah tenagamu yang fresh itu, yang kuat itu, pikiranmu yang cerdas untuk rubah karakter buruk menjadi baik. Amin ya. Karena nanti kalau sudah kepala 3, kepala 4 udah agak lambat saudara, betul. Saya udah 47, 48. Kita kalau mau apa itu agak lambat. Tapi kalau masih umur 20, 30 itu bisa cepat. Nah gunakanlah itu untuk membentuk karaktermu yang baik. Begitu ditegur, berubahlah. Amin saudara? Ya. Supaya apa? Supaya hidupmu ke depan tuh menjadi orang-orang yang berbahagia. Ada amin? Ya. Ayat terakhir, mari buka Amsal 25, ayat 28. Amsal 25, ayat 28. Demikian firman Tuhan. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Orang yang tak dapat mengendalikan diri adalah seperti kota yang roboh temboknya. Kekuatan satu kota pada zaman dahulu tergantung daripada tembok. Kalau sekarang kan tembok nggak ngefek karena senjata sudah semakin canggih. Ada bom, ada nuklir. Kalau dulu senjata itu sederhana. Tombak, pedang, sama panah. 3 senjata seperti ini berhadapan dengan tembok yang tebal, tinggi, besar. Tidak bisa apa-apa. Jadi selama tembok kota itu masih berdiri kokoh, amanlah isi kota. Tapi kalau tembok itu sudah roboh, hancurlah isi kota. Demikianlah orang yang tidak bisa mengendalikan diri, yang asal-asalan hidupnya, itu seperti kota yang roboh temboknya. Apa saja bisa menghancurkan hidup orang itu. Saya berharap hal seperti itu dijauhkan daripada kita. Marilah hari ini kita menjadi orang-orang yang bijaksana, yang tatkala ditegur, berubahlah. Tatkala ngambil keputusan, pikir panjang dulu. Sehingga akhirnya keputusan yang diambil betul-betul benar, seturut dengan kehendak Tuhan. Yang setuju katakan amin.